Pemirsa, kami akan menemui salah satu aktivis kemanusiaan dari Indonesia, Ciki Fauzi, yang ikut dalam aksi Global Sumut Flotilla. Kan tetapi sayangnya tidak berhasil ikut dalam pelayaran. Nah, lantas seperti apa ceritanya? Apa saja kemudian tantangan yang dihadapi sampai kemudian tidak bisa ikut dalam pelayaran? Bagaimana juga kabar kondisi mereka yang ikut ke sana? Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu aktivis kemanusiaan sekaligus publik figur. Sudah ada Kak Ciki Fauzi. Halo Kak Tanti, bagaimana kabarnya Kak Ciki? Baik, so far oke lah. Oke, jadi sudah sampai ke Indonesia lagi sejak kapan? 20-an aku lupa, kayak 25. 25 September ya, setelah dari Tunisia berarti? Dari Jordan sih, jadi dari Tunisia aku ke Jordan dulu. Dan seperti apa perjuangan yang dialami teman-teman di sana? Selama di Tunisia, kita kan menunggu teman-teman yang berlayar dari Barcelona ke Tunisia buat nanti kita berlayar secara guyup ya, under Global Sumut Flotilla, konvoy, rencana awal tadi kayak gitu. Tapi ternyata pas teman-teman dari Barcelona tiba, itu ada banyak kapal yang tidak memadai untuk melanjutkan pelayaran ke Gaza. Ada sabotase juga, ada berbagai tekanan politik juga, karena pada saat itu 2 malam berturut-turut setiap jam 11 malam kapal kami dibom. Yang ternyata kabarnya ketika ditelusuri itu berasal dari pangkalan udara militer Amerika yang ada di Malta. Jadi Malta tuh jaraknya tuh deket gitu, sekitar kurang lebih 200 km aja dari garis pantai Tunisia. Tapi emang teknologi drone ini tuh rada mengkhawatirkan karena susah di-track. Jadi ya aku cuma mendengar kabarnya seperti itu. Terus ada banyak teror juga terhadap para kapten kapal. Jadi ada satu hari ketika kita pikir kita udah berlayar nih, udah siap-siap carrier-nya, udah dibikin seefektif mungkin, terus HP, iPad semua udah dimatiin, kita cuma megang satu HP phone burner yang udah siap dilempar ke laut kalau skoci Israel merapat gitu. Jadi udah pamit sama keluarga dan lain sebagainya. Ternyata belum bisa juga berlayar karena ada surat-surat apa yang kayak masih in progress. Itu kan lucu ya gitu. Ada pengurangan aktivis secara besar-besaran. Dan komposisi yang dipilih tuh akhirnya yang dari negara-negara allies-nya Israel diutamakan. Dari Indonesia 30 dan yang berlayar cuma 3 akhirnya. Sekalian mungkin kita bisa lihat trackernya ya, kayak yang gerakan teman-teman ini, Global Sumut Flotilla ini bisa di tracking. Kita bisa lihat juga ya. SOS tuh. Oke, ini artinya ini adalah kapal teman-teman sekarang, Kak? Yes. Dan ini posisi ini sedang. Attack tuh. Yang nyala-nyala nih attack nih. SOS. Kita lihat di sini di trackernya ini ada titik-titik yang menunjukkan flotilla ya, atau kapal-kapal kecil yang ditumpangi oleh para aktivis saat ini. Kemudian kita juga bisa lihat posisi mereka sekarang berada di mana ini, Kak? Sudah mendekati zona merah ya berarti? Udah. Jadi ini udah, mereka tuh udah melewati ketika Handala di-intercept. Jadi ini Global Sumut Flotilla adalah pelayaran yang paling dekat ke garis pantai Gaza selama 2005 ini. Ini mah semuanya attack atau emergency. Tuh. Artinya apa itu, Kak? Kalau ya emergency itu berarti lagi dikejar-kejar. Kalau sepemahaman aku ya, kalau attack ya udah dipepetin gitu, udah ini proses dibajak gitu. Oke, jadi kalau melihat kondisi teman-teman, kita tahu malam kemarin sudah ada beberapa kapal juga, aktivisnya juga diculik. Apa yang kemudian bisa mereka lakukan dalam kondisi situasi semacam itu? Mereka udah provide lawyer-lawyer internasional dari daerah Ramallah sama tepi barat West Bank. Dan karena pemerintah Indonesia itu nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, which is kita bangga dan semoga tetap seperti itu ya pemerintahan Indonesia. Jadi yang akan berhubungan itu adalah KBRI Indonesia di Yordania akan berhubungan dengan kedubes Yordania yang ada di Israel. Gitu, jadi tektokannya itu karena yang ada hubungan sama kita tuh yang paling deket sama Israel itu Yordania. Selama proses itu
gerakan teman-teman ini diketahui nggak sih oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian apakah ada perlindungan yang Aku sih diberikan? mention terus, kita pengen pemerintah tuh melindungi masyarakat yang ikut dalam gerakan ini. Kan kemarin Pak Prabowo udah speech kan, gebrak meja dan lain sebagainya yang katanya sampai menggelegar langit PBB gitu ya. Ya, tapi ini sekarang kita butuh aksi nyatanya untuk support gerakan sipil yang ada orang-orang Indonesia di dalamnya. Please, aku sih masih ada harapan sama Pak Prabowo ya. Semoga Pak Prabowo support gerakan sipil ini. Tapi selama ini adakah bantuan-bantuan yang diberikan, setidaknya Dubes Tunisia sangat mendukung. apa kemudian outputnya sih sebenarnya yang di teman-teman ini inginkan ketika akhirnya mau mulai misi ini kemudian bisa sampai nanti? Breaking the silence. Paling nggak kita nggak di barisan yang jadi normalisasi ya terhadap kekejaman yang Israel lakuin. Gitu. Walaupun mungkin kita nanti belum berhasil breaking the siege, tapi we're breaking the silence. Lucu aja gitu. Sebenarnya saya tuh rada sedih ya ngelihat, sedih dan iri sih ngelihat Malaysia tuh sangat amat support aktivis-aktivis yang berangkat kemarin, dan sementara aktivis Indonesia tuh kayak ya berjuang dengan apa yang ada gitu. Tentu kita berharap ya yang terbaik buat teman-teman di sana, terutama keselamatan juga dan pastinya bagi kemerdekaan masyarakat Palestina. Terima kasih banyak Kak Ciki atas waktunya sudah berbagi cerita bersama dengan kami. Pemirsa, kita temukan foto selanjutnya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu jurnalis TV One yang berkesempatan ikut dalam Global Sumut Flotilla kemarin. Tentu kami bangga sekali Bang Anton dan bersyukur juga ya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Bang Anton ini pemirsa berangkat juga dengan salah satu kameramen, yakni Bang Mahendra ya, Bang Anton. Dan sehari-harinya Bang Anton ini merupakan koordinator liputan di kantor TV One. Bang Anton, bagaimana ceritanya kemudian peran para jurnalis yang ikut dalam misi Global Sumut Flotilla kemarin? Kita 7 orang jurnalis dari Indonesia ikut dalam aksi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Ketika kami ingin melaporkan kondisi terkini bagaimana pergerakan misi kemanusiaan ini, tapi ternyata kami mendapatkan rintangan di sini oleh pemerintah Tunisia. Kami sempat tidak bisa meliput atau tidak bisa melaporkan secara langsung. Saya dan kawan saya Mahendra itu sempat ditahan di sana selama 5 jam. Sempat ditahan? Iya. Perlakuan apa saja yang diterima? Kami ditanyai maksud apa tujuan datang ke Tunisia, dengan siapa saja, terus apa kepentingannya. Sampai beberapa jam kami harus mendapatkan izin dari pemerintah Tunisia untuk bisa melakukan peliputan di Tunisia. Beberapa kali saya di Tunis itu ketika ingin melaporkan intimidasi itu muncul gitu. Seperti apa contohnya? Ada beberapa keamanan datang ke sana ke kami ketika kami ingin melaporkan, tiba-tiba tolong jangan liput di sini, jangan meminta kepada kami untuk mematikan kamera kami untuk liputan di sini. Ketika tim jurnalis bersama dengan relawan berada di rumah itu, kami ditangkap. Sekitar ada 13 orang dari apartemen itu kami ditangkap, ditahan, kita diinterogasi terkait dengan apa tujuan kita ke sana. Gitu. Oleh kepolisian Tunisia. Mereka tidak percaya dengan keberadaan kami di sini sebagai jurnalis maupun relawan Global Sumut Flotilla. Saat itu kami pagi jam 6 waktu Tunisia itu, saat itu teman kami dari Metro TV melakukan siaran secara langsung untuk Indonesia. Namun saat di jalan, di pinggir jalan tersebut,
teman kami ini melaporkan ada intimidasi dari beberapa anggota kepolisian sana yang membuat kami terpaksa dari 13 orang ini ditahan di kepolisian setempat. Jadi kami ditahan selama beberapa menit ya, hitungannya itu saya bisa setengah jam ditahan dengan bantuan kedutaan Indonesia. Apa alasan penahanannya? Karena ada beberapa jurnalis yang diindikasikan itu ikut berafiliasi gitu dengan organisasi yang terlarang. Cuman kita meyakinkan kalau kami ini jurnalis Indonesia tidak berafiliasi dengan siapapun.